Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ayo kita belajar bersama dalam pembelajaran tema 4, subtema 3, Bahasa Indonesia dengan materi melengkapi teks eksplanasi. Informasi penting dalam teks eksplanasi. Masih ingat kan teks eksplanasi itu apa? Nah, teks eksplanasi disebut juga teks penjelasan. Teks eksplanasi disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian ya. 1. Topik masalah berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. 2. Deret penjelas berisi proses sekaligus hubungan sebab akibat aspek atau peristiwa. 3. Penutup berisi kesimpulan dan pesan penulis berkaitan dengan isi teks yang ditulis. Namun, tidak semua teks eksplanasi menggunakan bagian penutup, tapi hanya topik masalah dan deret penjelas. Jadi, kalian harus bisa memahami bagian mana yang topik masalah, bagian paragraf mana yang deret penjelas, dan bagian mana yang penutup. Tentu kalian bisa kan? Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat ditemukan dalam kalimat utama. Informasi penting juga dapat kamu temukan dari kata kunci tiap paragraf dalam bacaan. Informasi yang telah ditemukan dapat disusun menjadi sebuah peta pikiran. Siapa yang bisa membuat peta pikiran? Tentu kalian semua bisa membuat peta pikiran. Saat menyusun peta pikiran, gunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Simpulan teks eksplanasi. Menyusun simpulan dari teks eksplanasi berdasarkan gagasan pokok tiap paragraf ya. Langkah-langkah menyusun simpulan berdasarkan gagasan pokok sebagai berikut. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Catatlah informasi penting atau ide pokok tiap paragraf. 3. Susunlah informasi-informasi penting yang telah ditemukan dalam bentuk paragraf. 4. Bacalah ulang simpulan yang telah disusun dan perbaiki jika terdapat kesalahan pada informasi yang disajikan. Berikut bacaan yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap di Bali. Tentukan struktur teks eksplanasi dengan menyajikan informasi penting dalam paragraf di bacaan. Ayo kita baca bersama-sama. PT Perusahaan Listrik Negara meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atap atau PLTSA. Peresmian tersebut dilakukan di Kompleks Perkantoran Bali Power Generation Unit. PLTSA dibangun melalui anak perusahaan PLN yaitu PT Indonesia Power. PLTSA memiliki kapasitas 226 kW peak atau KWP. PLTSA dikembangkan dengan memanfaatkan modul fotovoltaik. Teknologi tersebut menjadi salah satu metode untuk menurunkan emisi yang dihasilkan unit pembangkit. Jadi, pembangunan PLTSA sebagai bentuk dukungan terhadap penggunaan energi ramah lingkungan. PLTSA dipasang di 2 titik, yaitu di atap pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, Pesanggaran, dan Pemaron.
PLTSA yang dipasang di PLTG Pesanggaran mampu menghasilkan daya listrik sebesar PLTSA 136 kW. Sementara PLTSA yang dipasang di PLTG Pemaron memiliki kapasitas 90 kW. Kedua PLTSA tersebut diperkirakan dapat memangkas emisi karbon hingga 39 ton karbon dioksida. Pembangunan PLTSA ini mampu mendukung Provinsi Bali dalam membangun energi baru terbarukan. Selain itu, pembangunan PLTSA diharapkan dapat memotivasi instansi lainnya untuk mengembangkan energi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan energi pun tetap terjaga. Baik, kita temukan informasi penting teks eksplanasi pembangkit listrik tenaga surya atap di Bali. Kita buat peta pikiran berdasarkan struktur teks eksplanasi ya. Kita temukan dulu topik masalah. Topik masalah dapat ditemukan di paragraf ke-1 dengan informasi penting. PT Perusahaan Listrik Negara meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atap atau PLTSA. Selanjutnya, deret penjelas. Ayo kita temukan deret penjelas ada di paragraf kedua dengan informasi penting pembangunan PLTSA sebagai bentuk dukungan terhadap penggunaan energi ramah lingkungan. Selanjutnya paragraf ketiga. Dengan informasi penting PLTSA dipasang di 2 titik yaitu di atap pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG Pesanggaran dan Pemaron. Yang terakhir, struktur teks eksplanasi bagian penutup terdapat di paragraf keempat dengan informasi penting pembangunan PLTSA dapat menjaga keseimbangan energi. Baik, dari bacaan pembangkit listrik tenaga surya atap di Bali, kita buat kesimpulan bacaan sebagai berikut ya kesimpulan bacaannya. Kalian baca dengan seksama. Pembangkit listrik tenaga surya atap PLTSA diresmikan oleh PT Indonesia Power di Kompleks Perkantoran Bali Power Generation Unit. PLTSA dipasang di atap PLTG Pesanggaran dan Pemaron. Kedua PLTSA memiliki total kapasitas 226 kW. PLTSA dibangun menggunakan metode penurun emisi, yaitu modul fotovoltaik. Jadi, kehadiran PLTSA menjadi solusi pengembangan energi baru terbarukan ramah lingkungan. Ingat ya, sebuah bacaan dapat disimpulkan dengan mencari informasi penting setiap paragraf, terus dirangkai menjadi kalimat dan membentuk sebuah paragraf baru. Tentu ingat, gunakan kata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya kita buat peta pikiran. Peta pikirannya sebagai berikut ya. Nah, bisa kalian lihat dan simak dengan baik-baik. Baik, selanjutnya melengkapi teks eksplanasi. Perlu kalian ketahui, kalimat yang tidak lengkap ada kata kosong dalam kalimat tersebut, biasanya disebut kalimat rumpang. Apa itu kalimat rumpang? Kalimat rumpang adalah kalimat yang memiliki kekosongan di dalamnya sehingga tidak memenuhi kalimat standar. Melewati kalimat sengaja dibuat untuk menguji kemampuan pembaca untuk mengenali dan menyempurnakan kalimat. Langkah-langkah melengkapi teks eksplanasi yang rumpang sebagai berikut ya. 1. Bacalah teks yang ada dengan cermat.
2. Temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. 3. Perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. 4. Lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. 5. Pastikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Baik, ini sebuah paragraf yang terdapat kalimat rumpang di dalamnya. Ayo, pilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut. Bagian inti bumi menyimpan panas yang sangat tinggi. Panas tersebut keluar dari kerak bumi berupa titik-titik. Uap panas dengan tekanan tinggi dapat digunakan untuk menjalankan turbin uap, sehingga menghasilkan energi listrik. Selain titik-titik, turbin uap menghasilkan limbah berupa uap air. Limbah tersebut tidak mencemari titik-titik. Oleh karena itu, energi panas bumi merupakan salah satu energi yang ramah lingkungan. Bagaimana ya cara melengkapi kalimat rumpang dalam paragraf? Ingat, lihat kalimat sebelum dan sesudahnya untuk bisa mengisi kalimat yang rumpang dengan kata yang tepat. Kita mulai yang kalimat pertama ya. Bagian inti bumi menyimpan panas yang sangat tinggi. Panas tersebut keluar dari kerak bumi berupa apa ya jawabannya? Iya, uap panas. Lanjut, kita ke berikutnya. Selain titik-titik, turbin uap menghasilkan limbah berupa uap air. Apa ya kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut? Iya, energi listrik. Selain energi listrik, turbin uap menghasilkan limbah berupa uap air. Kita lanjutkan mengisi kalimat rumpang berikutnya. Limbah tersebut tidak mencemari titik-titik. Oleh karena itu, energi panas bumi merupakan salah satu energi yang ramah lingkungan. Ayo lihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Jadi, kata yang tepat yaitu lingkungan. Baik, bagaimana? Mudah bukan untuk memahaminya? Nah, baik. Ini tadi materi tentang melengkapi teks eksplanasi. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.